Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih melanjutkan detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kepada alinea berikutnya yaitu hari terakhir. Dalam riwayat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa pada saat kaum muslimin sholat subuh pada hari Senin dan Abu Bakar menjadi imam mereka, Rasulullah SAW secara tiba-tiba mengagetkan mereka dengan membuka tirai kamar Aisyah untuk melihat mereka. Sedangkan mereka berada pada barisan sholat. Rasulullah SAW tersenyum, tertawa, maka Abu Bakar pun mundur ke belakang untuk mencapai shaf. Nah, dia berharap Nabi mau datang ya, ada sehat ya. Karena mengira bahwa Rasulullah SAW ingin keluar untuk menunaikan sholat. Anas berkata, hampir saja kaum muslimin tergoda hingga membatalkan sholat karena bahagia dan munculnya Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW memberi isyarat dengan telunjuknya kepada mereka agar mereka menyempurnakan sholat. Setelah itu beliau masuk ke dalam kamar dan menurunkan tirainya. Kemudian Rasulullah SAW tidak mendapati lagi waktu sholat yang berikutnya. Jadi sholat ya. Untuk berjamaah. Ketika beranjak waktu duha, ini kan sholat subuh ya. Setelah beranjak waktu duha, Nabi SAW memanggil Fatimah, kemudian membisikkan sesuatu kepadanya dan ia pun menangis. Kemudian memanggilnya lagi dan membisikkan sesuatu yang lain, ya, yang lainnya. Maka ia pun tertawa. Aisyah berkata, kami menanyakan kepadanya tentang hal itu, yakni kepada hari-hari berikutnya. Dan Fatimah menjawab, Nabi SAW membisikkan kepadaku bahwa beliau akan meninggal pada sakit yang beliau derita saat itu. Makanya begitu dibisikin Fatimah nangis. Ya kan, karena anak sayangan ya kan. Nangis. Gak ada yang tahu para sahabat kenapa nangis kan. Dibisikin yang kedua, dia tertawa. Gak ada yang tahu juga apa yang bisikan keduanya. Kalau yang pertama dia meninggal, yang kedua bahwa kamu juga akan ikut saya, katanya gitu setelah nggak lama dari ini, katanya gitu. Sehingga aku pun menangis dan membisikkan kepadaku bahwa aku yang pertama kali dari keluarganya yang mengikutinya, artinya meninggal dunia kan, dibisikinnya, maka dia tertawa sehingga aku tertawa. Hadisnya Sahih Bukhari ya, bab 2 nomornya 638, halaman 638. Ya, bagaimana gak sedih ya dibisikin anaknya, bini aja gak dibisikin padahal dia ada dalam pangkuan Aisyah. Kayaknya saya bertanya kan, kenapa kamu dibisikin nangis, dibisikin kedua kok tertawa gitu kan. Kemudian Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada Fatimah bahwa ia adalah penghulu para wanita di dunia. Masyaallah ya. Penghulu para wanita itu bukan istrinya ya Aisyah, yang lain dia anaknya. Fatimah melihat penderitaan berat yang tengah dialami Rasulullah SAW, maka ia berkata, betapa menderitanya engkau wahai ayahku
Nabi SAW berkata, tidak ada cobaan lagi yang akan menimpa ayahmu setelah hari ini. Jadi sakaratul maut itu luar biasa beratnya. Ya. Bagi Nabi aja seperti itu, bagaimana kita kan? Tapi lebih berat Nabi memang, gitu, karena dia seorang Nabi, gitu kan. Tapi katanya tidak ada cobaan lagi yang akan menimpaku setelah cobaan ini, gitu kan. Kemudian Nabi SAW memanggil Hasan dan Al-Husain, ya. Kemudian mencium keduanya dan berwasiat kepada mereka untuk selalu berbuat baik. Selanjutnya beliau memanggil istri-istrinya, kemudian menasihati mereka dan mengingatkan mereka. Nabi meninggal nggak punya harta, jadi intinya yang jamin itu Abu Sofyan. Misalnya orang kaya kan, semua tuh mereka yang jamin makanan. Tadinya kan, tapi begitu ini kan, begitu dia masuk Islam kan dia emang orang kaya ya, gitu. Orang terpandang juga makanya dia pentolannya orang Quraisy kan. Penyakit Rasulullah SAW semakin parah dan bertambah berat, dan muncul pada tubuhnya pengaruh racun yang pernah dimakannya pada saat perang Khaybar. Dan beliau berkata, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat racun makanan yang aku makan pada saat perang Khaybar. Sehingga pada saat itu aku merasakan urat nadiku terputus karena racun tersebut. Jadi pada perang Khaybar itu kan ada tawanan orang Yahudi ya, ditawan itu perempuan cantik kan. Dia nanya, karena dia tawanan berarti kan budak kan. Kesukaan Nabi apa? Kambing. Apanya? Pahanya. Dia masak, diracunin dengan kambing semua itu kan. Nabi dikasih pahanya, sahabat dikasih daging-dagingnya semua kan. Sahabat asik makan. Nabi juga udah makan, tapi begitu makan ngomong tuh kambing, aku ada racunnya, itu kan satu mukjizat juga kan. Dilepain sama Nabi, tapi racun sudah masuk ke tubuhnya Nabi. Kalau yang lain mati terkapar sahabat-sahabat itu. Makanya Nabi sedih ya, akhirnya itu wanita itu dipanggil. Cuman dia bilang begini alasannya, aku sengaja mengasih racun itu kalau memang dia Nabi dia pasti tahu, nggak mungkin enggak kayak gitu. Kalau dia bukan Nabi ya dia makan mati gitu. Ternyata dia Nabi, tahu kan gitu. Luar biasa alasan, cuma pengen tes aja, tapi kan bahaya jiwa orang ya. Sengaja gitu. Tapi ya ini namanya kemakan juga kan? Enggak, dilepein. Tapi racunnya udah masuk. Iya. Racunnya sudah masuk. Racun berarti keras banget kan, luar biasa kan, orang yang kemakan mati, sahabat itu seketika itu juga. Racun apaan itu enggak dijelasin aja di sini. Iya, iya kan? Hah? Takut ada yang ngikutin ya, arsenik ya. Ingat racun yang siapa tuh? Kasus Jessica ya. Itu arsenik juga. Ini juga kopi ya. Mas campur kopi, ya kan? Ya, masalah. Kemudian beliau menutupkan pakaiannya ke wajahnya, kemudian membukanya kembali dan berkata, di mana ini merupakan akhir perkataan dan wasiat yang disampaikan kepada manusia. Kata Nabi SAW ya. Nabi SAW bersabda, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Beliau mengingatkan akan sesatnya perbuatan mereka. Tidak boleh ada dua agama di bumi Arab ini. Pertama itu tadi ya, dia melaknat Yahudi dan Nasrani karena dia nabi-nabi dia mereka itu dijadiin berhala kan ya, dikubur di masjid-masjid. Jadi kata dia yang pertama, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Disembah, sholat di masjid, sholat di kuburan nggak boleh. Kalau sholat jenazah boleh. Beliau mengingatkan akan sesatnya perbuatan mereka. Yang kedua, tidak boleh ada dua agama di bumi Arab ini. Nggak ada di Arab itu. Khususnya di Mekah dan Madinah.
Kalau di Riyadh, di Jeddah ada itu. Ini ada hadisnya sahih dari Al-Bukhari dalam syarah Al-Fath ya. Kemudian beliau berwasiat kepada manusia seraya berkata, jagalah sholat. Yang pertama itu, jagalah sholat. 2 kali dia sampai mengatakan seperti itu. Dan budak-budak kalian jangan sekali-kali kalian abaikan. Dia mengulang-ulanginya hingga berkali-kali. Ini jaga sholat, budak jangan disiksa, jangan dilalaikan lah, diperhatikan maksudnya. Kemudian alinea berikutnya itu detik-detik kematian. Detik-detik kematian telah tiba. Aisyah menyandarkan tubuh beliau kepadanya. Ia berkata, termasuk di antara nikmat Allah yang diberikan kepadaku adalah bahwa Rasulullah SAW wafat di rumahku, di antara paru-paruku dan tenggorokanku. Maksudnya tenggorokan kan Nabi ngelihat siapa tuh namanya lagi itu siwak. Ya kan Nabi ngelihat gitu kan, kata Aisyah, apakah engkau ingin aku gigitkan siwak itu? Dia bilang iya, kan digigitin kan, dikunyah-kunyah dulu kan, terus dia bersiwak tuh Nabi. Nah itu maksudnya bahwa termasuk antara nikmat Allah itu dia mati di dadaku Rasulullah, kemudian di rumahku, di paru-paruku dan tenggorokanku. Allah mengumpulkan antara ludahku dan ludahnya pada saat kematiannya. Nah, tadi yang itu ya di siwak tadi dikunyah. Dan Abdurrahman bin Abu Bakar masuk, di tangannya ada sepotong siwak. Nah, tadi ya, berarti Abdurrahman ya bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Sedangkan Rasulullah SAW bersandar pada tubuhku. Berarti sepupunya Aisyah dong ya. Aku melihat Rasulullah SAW memandangi siwak tersebut dan aku tahu bahwa ia menyukai siwak. Aku berkata kepadanya, maukah aku ambilkan untukmu? Beliau menganggukkan kepalanya, bertanda mengiyakan. Kemudian aku berikan siwak tersebut kepadanya. Akan tetapi siwak tersebut sangat keras baginya, sehingga aku bertanya kepadanya, maukah aku lunakan untukmu? Beliau mengisyaratkan dengan kepalanya, bertanda mengiyakan. Maka aku pun melunakkannya. Kemudian Rasulullah SAW menggosokkannya pada giginya. Di dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau bersiwak dengan sebaik-baiknya sebagaimana kita lakukan di depan beliau ada sebuah bejana berisi air. Lalu beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut, kemudian mengusapkannya ke wajahnya, kemudian berkata, la ilaha illallah. Apanya ya, luar biasa. Udah Nabi bisa begitu ya kan. Sedangkan dia udah dijamin kan surga. Sesungguhnya kematian itu mengalami sekaratul maut. Jadi seorang mati itu ada sekaratnya, sekaratul maut ya. Sahih Bukhari dalam Tapi kalau orang Kristen meninggal dengan tenang, beritanya meninggal dengan tenang. Orang Muslim coba jadi orang. Iya. Pulang ke rahmat Allah enak aja itu ya. Emang langsung dapat rahmat dari Allah kan. Ya kalau kita mengumuman itu telah wafat Fulan bin Fulan, udah jangan telah pulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan. Berarti kita menduluin Allah itu namanya. Makanya kita nggak boleh tuh Fulan bin almarhum Fulan bin Fulan. Almarhum itu kan dia bahwa sudah memastikan bahwa dia mendapat rahmat Allah. Gitu. Harusnya Fulan bin Fulan rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Berarti kan doa itu. Nah, misalnya itu udah meninggal misalnya gitu ya. Saya misalnya Hendra bin Fulan misalnya gitu. Rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Bukan almarhum Hendra, bukan. Berarti kalau almarhum Hendra berarti saya sudah mendapat rahmat dari Allah, mendului Allah. Padahal Allah kan belum tentu. Tuh.
Artinya seperti itu. Tak berapa lama selesai bersiwak, Rasulullah SAW mengangkat tangan atau jarinya dan menatapkan pandangannya ke atap. Kedua bibirnya bergerak dan Aisyah mendengarkannya. Beliau berkata, bersama-sama dengan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat, yaitu para nabi, as-siddiq, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah aku, pertemukan aku dengan kekasihku yang maha tinggi. Ya Allah, kekasihku yang maha tinggi. Sampai 2 kali ya. Beliau mengulangi kalimat yang terakhir itu 3 kali bahkan ya. Kemudian ya Allah, kekasih yang tamat tinggi ya, pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Dinding gua jadi. Kemudian tangannya miring dan beliau pun akhirnya berjumpa dengan kekasih yang maha tinggi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada Rasulullah ya. Sungguh mengharukan sih, sahabat ngumpul kan. Kejadian ini berlangsung pada saat waktu duha, sedang panas-panasnya, yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Umur beliau saat itu telah mencapai 63 tahun lebih 4 hari. Dia lahir hari Senin, wafat hari Senin. Ya, makanya Senin itu mulia tuh, puasa hari Senin tuh. Karena pintu langit terbuka kata Nabi. Dan itu juga hari lahirku. Ternyata dia wafat di hari Senin. Biasa ya. Kemudian puncak kesedihan para sahabat. Tersebarlah berita yang menyedihkan itu. Langit dan penjuru kota Madinah pun menjadi kelabu. Anas berkata, aku tidak mendapatkan hari yang lebih indah dan lebih bercahaya daripada hari dikala Rasulullah SAW memasuki kota Madinah, dan aku tidak pernah menemukan hari yang lebih buruk dan lebih gelap daripada hari ketika Rasulullah SAW wafat. Mendung berarti ya? Iya, mendung. Kayak hujan ya? Bukan itu maksudnya. Bukan. Maksudnya kedatangan Nabi kan bersinar cerah kan, mendapatkan hidayah kan gitu. Dia wafat ya habis semua itu kan gitu loh. Jadi gelap, gak ada lagi penerangnya gitu. Guidernya hilang. Guidernya hilang. Iya. Ketika Rasulullah SAW wafat, Fatimah berkata, wahai ayahku yang telah menjawab panggilan Tuhannya, wahai ayahku yang surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya, wahai ayahku, kepada Jibril kami mengabarkan kematian ini. Ya, dalam Sahih Bukhari. Nah, kan sahabat sedih semua kan. Gitu. Jadi seolah-olah gelap gulita, bukan gelap langit kan ya, gelap. Maksudnya enggak ada cahaya lagi yang menerangi ya, enggak ada wahyu yang turun. Ya kan gitu. Karena Islam sudah sempurna berarti kan gitu. Kemudian kita melihat sikap sahabat Umar ya. Umar bin Al-Khattab berdiri berkata, dia nggak percaya tuh, padahal sekelas Umar aja dia nggak percaya tuh Nabi wafat. Siapa yang bilang Nabi wafat, akan kupenggal tangannya dan kakinya sebelah kiri dan kanan, akan kusalib kata dia. Seperti itu. Nggak ada yang berani, orang diem aja. Lo tahu sendiri Umar udah mahal kan itu. Ya, Umar berdiri berkata, sesungguhnya beberapa orang dari kaum munafik beranggapan bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu tidak mati, akan tetapi pergi menemui Tuhannya sebagaimana Nabi Musa bin Imran pergi kepadanya. Ia pergi meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Musa kan begitu kan, diberitakan Allah untuk dipanggil ke Bukit Tua namanya. 40 hari kemudian dia kembali lagi kepada mereka setelah sebelumnya dikabarkan telah mati. Padahal Nabi Musa memang dapat kitab itu kan, dia di 40 hari dia. Padahal dikabarin mati tuh, makanya siapa yang bikin patungan Asafi itu apa tuh? Yang bikin apa?
bikin patung anak sapi itu kan. Ya, dikabarkan telah mati. Demi Allah, Rasulullah SAW benar-benar akan kembali. Sungguh dia akan memotong tangan dan kaki mereka yang menganggap bahwa beliau telah mati. Luar biasa Umar yang nggak percaya. Kemudian Abu Bakar datang. Karena Abu Bakar nggak ada di tempat kan, dia lagi di kebun, dia datang. Ya, Abu Bakar datang dan menunggang kuda dari tempat tinggalnya di kampung sana. Kemudian ia turun dan masuk ke dalam masjid. Ia tidak berbicara kepada mereka yang hadir sehingga masuk ke bilik Aisyah dan menuju ke tempat Rasulullah SAW yang sedang ditutupi dengan kain lebar. Abu Bakar membuka wajahnya, kemudian menundukkan kepala kepadanya, lalu menciumnya dan menangis. Selanjutnya ia berkata, "Ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu. Allah tidak akan menyatukan kepadamu dua kematian. Adapun kematian yang telah ditetapkan oleh Allah atasmu telah engkau alami." Kemudian Abu Bakar keluar, sedang Umar masih tuh ya, apa yang ngomong Nabi wafat akan kupegal gitu ya. Sedangkan Umar tengah berdiri, tengah berbicara dengan orang-orang yang hadir di masjid. Abu Bakar berkata, "Duduklah wahai Umar." Umar nggak mau duduk ya, "Duduklah wahai Umar." Akan tetapi Umar tidak mau duduk. Kemudian Abu Bakar membaca kalimat syahadat sehingga orang-orang datang mengerumuninya dan meninggalkan Umar. Kemudian Abu Bakar berkata, "Amma ba'du, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya beliau telah mati." Abu Bakar ya. "Dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan mati." Maka dia baca firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Apa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falayadurullah syai'an wa sayajzillahu syakirin." Imran ayat 104 yang artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul, apakah jika ia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Demi Allah, sungguh seakan-akan para sahabat pada saat itu tidak mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini." Umar padahal sering baca ini, tapi nggak tahu dia karena terpaku dengan itu kan Nabi ya kan, mungkin mati kata dia bilang gitu kan. Padahal ayat ini sudah dia baca ulang-ulang gitu kan. Ya. Kecuali setelah Abu Bakar membacanya, kemudian semua orang mendengarnya dari Abu Bakar, dan aku tidak mendengar seorang pun dari manusia kecuali ia membacanya. Ibnu Musayyib berkata, Umar berkata, "Demi Allah, tidaklah aku mendengar Abu Bakar membacanya kecuali aku tercengang hingga kedua kakiku tak mampu lagi menyanggaku. Kemudian aku terjatuh ke tanah pada saat ia membacanya. Pada saat itu baru aku menyadari bahwa Rasulullah SAW telah wafat." Padahal ini dia baca, sering dia baca, tapi dia nggak nyadar itu. Kita Abu Bakar bacain, lunglai dia lemas, jatuh di tanah. Gitu. Luar biasa ya cintanya para sahabat. Gitu. Kemudian mempersiapkan dan melepas kepergian jasad Rasulullah SAW yang mulia ke dalam tanah. Telah terjadi perselisihan dalam masalah kekhilafahan sebelum mereka mengurus jasad Rasulullah SAW, sehingga berlangsung diskusi, debat, dialog serta bantah-bantahan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor di
Sakifah kebun Bani Sa'idah, dan akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, dan hal ini berlangsung sepanjang hari Senin hingga masuk waktu malam. Jadi belum dikubur nih, karena mereka debat dulu siapa nih pengganti Nabi kan gitu. Kemudian mereka sibuk mengurus jenazah Rasulullah SAW hingga akhir malam Selasa. Mendekati subuh, jasad beliau yang diberkahi masih berada di kasur tertutup kain, dan pintunya ditutup bagi orang lain kecuali keluarganya. Ya, artinya bukannya ditunda-tunda karena mereka siapa nih setelah dia dikubur ya, bukan sengaja menunda, enggak. Jangan dijadiin dalil ini, kok Nabi aja matinya Senin mau kuburnya doang. Karena Nabi perintahkan segera kalau orang meninggal itu segera. Pada hari Selasa mereka memandikan beliau. Pada hari Selasa mereka memandikan beliau tanpa melepas pakaiannya. Orang-orang yang memandikannya adalah Al-Abbas, Ali, Al-Fadl bin Al-Abbas, Kusam bin Al-Abbas, Sarkon budak Rasulullah SAW, Usamah bin Zaid dan Aus bin Khawli, Al-Abbas Al-Fadl dan Kusum yang membalik jasad beliau, sedangkan Usamah dan Sarkon yang menyiramkan airnya, sedangkan Ali radhiyallahu anhu yang membasuhnya dan Aus yang menyandarkannya ke dadanya. Beliau dibasuh dengan air dan bidara 3 kali basuhan dan dimandikan dengan air dari sebuah sumur yang bernama Al-Ghors milik Sa'ad bin Haisamah di Kuba, yang mana Rasulullah SAW pernah meminum air dari sumur tersebut. Orang bilang mau di air Zam-Zam, nggak salah itu kan. Orang dia di Madinah ya kan, ada sumurnya, sumurnya juga sumurnya sahabat itu. Kemudian mereka mengkafaninya dengan 3 helai kain tenun, kain tenunan Yaman. Kain itu berwarna putih, terbuat dari katun tanpa baju dan sorban. Mereka mengenakan pakaian tersebut padanya satu persatu secara berlapis. Mereka jadi 3 lapis ya. Mereka berselisih tentang tempat pemakamannya. Abu Bakar berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang nabi wafat terkecuali dikubur di tempat wafatnya. Dia wafatnya di mana? Di kamarnya Aisyah, ya dikubur di situ. Ya kan? Makanya Ghulam Ahmad kalau mati di WC harus kubur di WC, karena dia ngaku nabi kan. Ahmadiyah itu kan. Gitu. Dia kan mati di WC itu. Harusnya dikubur di WC dia. Karena nabi itu mati di tempat dia, di kuburan di tempat dia meninggal. Karena Ghulam Ahmad ngaku nabi ya, padahal bukan ngaku nabi, dia mati di WC. Berarti dia bukan nabi kan gitu. Jadi komunikasi situ ya. Hah? Artinya dikubur di WC kalau dia nabi kan gitu. Makanya karena dia bukan nabi ya. Maka Abu Thalha mengangkat kasur yang dipakai Rasulullah SAW pada saat meninggal. Kemudian ia menggali tanah yang ada di bawahnya dan membentuk liang lahat. Orang-orang memasuki kamar secara bergantian 10-10. Mereka mensolatkan Rasulullah SAW secara sendiri-sendiri tanpa ada seorang pun yang mengimami mereka. Pertama kali yang mensolatkan adalah keluarganya, kemudian orang-orang Muhajirin, setelah itu orang-orang Ansor. Para wanita mensolatkannya setelah kaum pria, setelah itu anak-anak kecil atau anak-anak kecil dahulu, kemudian para wanita. Hal ini berlangsung pada hari Selasa dan terus berlalu hingga tiba malam Rabu. Kemudian Aisyah berkata, kami tidak mengetahui berlangsungnya pemakaman Rasulullah SAW kecuali setelah kami mendengar suara cangkul di tengah malam. Di dalam sebuah riwayat disebutkan pada akhir malam Rabu. Berarti matinya Senin, malam Rabu ya, Selasa malam dikuburnya. Bukan ditunda karena mereka debat dulu siapa jadi pemimpinnya kan. Dan Nabi udah memberi isyarat bahwa imamnya kan Abu Bakar terus tuh. Nah, berarti dialah yang Nabi tunjuk. Tadinya Abu Bakar nggak mau, nyuruhnya Umar nggak mau.
Nabi. Cuma 2 tahun itu Abu Bakar. Langsung ganti Umar ya. Apa dia gantinya udah apat kan, ganti Umar. Umar lah itu yang agak lama dikit ya. Pak, dari sholatnya itu nggak bersama ya, cewek cowok? Enggak. Karena sholatnya kan di situ. Maksudnya nggak bersamaan satu imam? Iya, enggak satu, enggak. Enggak ada imamnya. Enggak pakai imam dia. Jadi sholat Sendiri. masing-masing. Nah, di sini tadi kan dikatakan Masing-masing. orang-orang masuk kamar secara bergantian 10-10. Mereka mensolatkan Rasulullah SAW secara sendiri-sendiri tanpa ada seorang pun yang mengimami mereka. Pertama kali yang mensolatkan adalah keluarganya, ya kan? Kemudian orang-orang muhajirin. Setelah itu orang-orang ansor. Para wanita mensolatkannya setelah kaum pria. Setelah itu anak-anak kecil atau anak kecil lalu kemudian wanita. Ya, mereka masing-masing mensolatnya karena siapa pemimpinnya. Bukan berarti kita nggak boleh pakai imam, boleh, karena Nabi juga pernah masa hidup dia menyolatkan jadi imam kan, gitu. Cuman ini kan bingung sih imam kan gitu kan, ya kan. Karena kalau Nabi ngimamin jadi sholat, surga itu orang yang diimamin dia, doanya kan makbul ya kan, gitu. Gitu. Itu anaknya. Hah? Anaknya yang meninggal yang sholat. Fatimah 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian menyusul dia. Ya, terus sudah detik-detik wafatnya Nabi. Kemudian kita masih ada 3 bab lagi ya. Rumah tangga Nabi, terus istri-istri Nabi, itu sifat dan budi pekerti Nabi, itu baru selesai. Lanjut dari kita lagi ya. Ini masuk ke bab rumah tangga Nabi SAW. Yang saat pertama, rumah tangga Nabi SAW sebelum hijrah berada di kota Mekah. Anggotanya terdiri dari beliau sendiri dan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Beliau menikahinya pada saat beliau berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Khadijah ini janda ya, janda kaya, terkaya di Mekah. Coba pengusaha besar ya kan, Bu Sofyan aja kalah kayaknya gitu kan. Makanya orang Nasrani gampang banget tuh. Oh, dia kan numpang hidup katanya gitu. Padahal bukan begitu. Punya apa jandanya? Sama Nabi punya. Oh, jandanya. Kayaknya nggak ada lu beritanya ya. Nggak tahu, kayaknya sih ada tapi meninggal masalah. Ya, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun, ia adalah wanita yang pertama dinikahi oleh beliau SAW dan beliau tidak pernah memadunya. Dari Khadijah Rasulullah SAW dikaruniai beberapa anak laki-laki dan perempuan. Adapun yang laki-laki tidak satu pun yang hidup. Sedangkan yang perempuan adalah Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah. Zainab dinikahi oleh anak bibinya, bibi dari ibunya, yaitu Al-As bin Rabi. Ruqayyah dan Ummu Kulsum kedua-duanya dinikahi oleh Utsman. Ya. Satu demi satu, dan Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib pada waktu antara perang Badar dan perang Uhud. Dari Fatimah telah lahir Al Hasan dan Al Husain, Zainab dan Ummu Kulsum. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya Nabi SAW dibedakan dari umatnya dengan dihalalkan baginya untuk menikah lebih dari 4 istri dengan berbagai tujuan. Jumlah wanita yang telah dinikahinya ada 13 orang. 9 diantaranya ditinggal mati oleh Rasulullah SAW. Yang 2 yang lainnya meninggal dunia sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, yaitu Khadijah dan Zainab binti Huzaimah. Kemudian yang lebih dikenal dengan panggilan Ummul Masikin, ibunya orang-orang miskin artinya ya. Dan 2 istri Rasulullah yang lainnya belum pernah digauli olehnya. Berikut ini nama-nama mereka dan sedikit pengetahuan tentang mereka. Masya Allah ya. Minggu depannya. Jadi kalau dikawinkan itu si ininya kalau digauli tinggal aja terus ya? Kenapa? Ditinggalin itu sama dia kali sama Rasulullah ya? Apanya? Kan lebih dari 13. Yang lainnya kan Zainab sama siapa tadi?
Khadijah sama siapa? Khadijah. Oh ya, yang dikawin kan? Enggak, yang cuma 2 yang nggak dikaulin. Ya. Eh, 2. yang 3 2 istri Rasulullah, yang lainnya belum pernah digauli 2. Gitu. Nanti ada di sini siapanya gitu ya. Ini saya tutup dulu. Ya, itu aja bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar datang dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya mohon ampun kepada Allah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.